Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar radio Suara Quran 94.4 FM di mana Anda berada, alhamdulillah masih setia bersama dengan kami hingga pada malam hari ini, malam Jumat tanggal 1 Sya'ban 1430 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2009. Kita dalam kajian khusus bersama Al-Ustaz Abdullah Zain yang pada malam hari ini insya Allah membahas masalah syafaat menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan beliau pada malam hari ini. Mungkin kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana saja Ustaz? Belum bersingkat waktu. Langsung saja dimulai. Soalnya kurang jelas. Langsung saja dimulai Ustaz. Gimana? Langsung dimulai. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bagi kaum muslimin adalah disempurnakannya agama ini bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan juga telah kami sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama kalian. Di antara ajaran Islam atau bagian dari Islam yang terpenting adalah permasalahan akidah. Akidah merupakan asas atau fondasi agama seseorang. Maka Islam sangat memperhatikan perihal akidah. Dan para ulama Islam, mereka telah menjelaskan akidah Islam ini dengan sejelas-jelasnya dengan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sudah merupakan sunnatullah, di mana ada sebagian orang yang berusaha untuk mengutak-atik atau mungkin barangkali mengingkari beberapa hal, beberapa bagian dari akidah yang telah begitu jelas di mata para ulama Islam. Karena bagian dari akidah itu berlandaskan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma' para sahabat. Disinilah kewajiban para ulama untuk menjelaskan kepada umat tentang kebenaran akidah itu dan tidak membiarkan umat berada di dalam kebingungan. Di antara permasalahan akidah yang sudah merupakan ijma' atau kesepakatan para ulama adalah berkaitan dengan masalah syafaat. Berkaitan dengan masalah syafaat. Syafaat merupakan salah satu bagian dari akidah
yang telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keterangan dari para sahabat atau yang biasa diistilahkan dengan asar, tanpa nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah dari dahulu sampai sekarang. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Taha ayat 109, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawlan." Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai perkataannya. Ayat ini menunjukkan adanya syafaat. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi bahwa yang akan mendapatkan, yang akan berhak memberikan syafaat adalah orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diridhai olehnya. Tentunya juga orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Anbiya ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak akan memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat di atas menjelaskan adanya syafaat. Adanya syafaat pada hari kiamat, yang mana syafaat tersebut diingkari oleh sebagian orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, yang pada zaman dahulu kala dipelopori oleh sekte Mu'tazilah dan sekte Khawarij. Dan barangkali di zaman ini juga ada sebagian orang yang mewarisi pemikiran tersebut. Orang Arab berkata, "Wa likulli qaumin waris." Setiap kaum itu pasti memiliki pewaris. Sebagaimana Ahlul Haqq, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu ada setiap zaman. Demikian pula Ahlul Batil, orang yang mengusung kebatilan juga selalu ada pada setiap zaman. Sehingga terjadilah sunnatullah, yaitu pertempuran antara al-haq dengan al-batil. Syafaat yang diingkari terutama adalah berkenaan dengan syafaat yang diberikan kepada kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa kemudian masuk ke dalam neraka. Syafaat untuk mengeluarkan mereka dari neraka inilah yang sering diingkari oleh sebagian kalangan, karena keyakinan mereka bahwa hanya orang yang sudah masuk neraka itu tidak akan keluar darinya lagi. Adapun syafaat, syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling agung yang akan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada mahsyar nanti, di mana seluruh manusia berada di dalam keadaan yang sangat tidak menentu. Semuanya tidak tahu di mana akhir jalan mereka, apakah ke surga atau neraka. Maka saat itu
Adam, kepada nabi yang lain, semuanya mereka tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah supaya hisab segera dilakukan atau penghitungan amalan segera dilakukan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sal tu'ta washfa' tushaffa'." Mintalah niscaya engkau akan kami kabulkan permintaanmu, dan berikanlah syafaat dan kamu niscaya akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Nah, syafaat yang ini jarang sekali orang yang mengingkari. Jarang sekali orang yang mengingkari, atau mungkin bahkan tidak ada, atau mungkin lebih tepatnya jarang sekali, karena kita tidak tahu, barangkali ada juga di antara orang-orang yang sama sekali mengingkari syafaat tersebut. Tapi yang selalu menjadi perbincangan orang banyak, atau menjadi perbincangan atau bahan polemik TPP Islam adalah syafaat berkaitan dengan para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Tadi di atas kami sudah singgung dalil dari Al-Quran, sebagian dari Al-Quran tentang adanya syafaat. Adapun dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat banyak sekali. Dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali. Sampai-sampai di antara para ulama Islam ada yang menyatakan bahwasannya hadis-hadis yang berkenaan tentang syafaat ini adalah termasuk kategori hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah merupakan tingkatan tertinggi peringkat hadis di dalam ilmu mustalah hadis. Di antara para ulama yang menyatakan bahwasanya hadis yang berkenaan tentang syafaat adalah hadis mutawatir, seorang ulama yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, yaitu Al-Qadi Iyad rahimahullah. Kata Al-Qadi Iyad ketika menjelaskan tentang adanya syafaat, wa bi khabar as-sadiq sallallahu alaihi wasallam, dan juga syafaat itu ada serta ditetapkan berdasarkan pemberitahuan dari orang yang terpercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qad ja'atil athar allati balaghat bimajmu'iha at-tawatur bi sihhati asy-syafa'ati fil akhirati limudznibil mu'minin. Dan hadis-hadis yang telah sampai peringkat atau derajat tawatur atau mutawatir telah menyebutkan adanya syafaat pada hari akhirat untuk para pelaku dosa dari kalangan kaum mukminin. Perhatikan kata-kata beliau, allati balaghat bimajmu'iha tawatur. Jadi hadis tentang syafaat itu sudah sampai derajat apa? Hadis mutawatir. Di antara hadis yang menjelaskan tentang adanya syafaat, terutama bagi para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin, adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan redaksi yang saya bawakan ini adalah merupakan redaksi Imam Muslim, yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan
para penghuni surga ke surga. Wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatih. Kemudian Allah akan memasukkan juga ke dalamnya siapa yang Dia kehendaki dengan karunia darinya. Wa yudkhilu ahlan narin nar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan para penghuni neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya masih ada iman meskipun hanya sebesar biji sawi, keluarkanlah dia dari neraka. Di sini dapat baik-baik mereka sudah masuk ke neraka. Kemudian karena masih memiliki keimanan, maka mereka dikeluarkan dari neraka. Jadi tidak setiap orang yang masuk neraka dia akan kekal di dalamnya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah atau yang lainnya, orang-orang Khawarij. Hadis ini sangat jelas, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada di antara para penghuni neraka yang nanti setelah mereka tentunya dibersihkan dosa-dosanya di neraka akan dikeluarkan darinya, karena di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukhrajuna minha humaman qad intahashu. Tatkala mereka dikeluarkan dari neraka, mereka telah menjadi arang yang sudah terbakar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika mereka dikeluarkan dari neraka sudah dalam bentuk arang. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari api neraka. Fayulquna fi nahril hayah. Kemudian manusia, para penghuni neraka yang sudah menjadi arang, diceburkan ke dalam sungai kehidupan. Nahrul hayah, sungai kehidupan. Fayambutuna fihi kama tambutul habbatu ila janibis sail. Kemudian arang tadi, manusia yang sudah berbentuk arang tadi, ketika diceburkan ke dalam sungai kehidupan, maka tubuh yang sudah menjadi arang tadi tumbuh kembali. Kama tambutul habbatu ila janibis sail, seperti tumbuhnya biji yang tersiram oleh air. Kita pernah lihat ada biji apa, ada biji kecambah atau biji apapun juga, seandainya ada dalam tanah atau terbawa oleh banjir, setelah banjir itu apa? Setelah banjir itu surut, maka akan bertumbuhan. Entah rumput, entah biji, entah apa saja akan bertumbuhan. Seperti itulah tubuh orang-orang yang sudah masuk ke neraka dan sudah menjadi arang, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Dan dikeluarkannya mereka dari neraka salah satunya adalah berkat dari syafaat. Dan itu dijelaskan begitu gamblang di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga, dari sahabi Al-Jalil Abu Sa'id Al-Khudri juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nar alladziina hum ahluha
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. Adapun para penghuni neraka yang memang mereka akan kekal di dalamnya, itu orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin, mereka itu la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka itu tidak hidup di dalamnya, dan tidak mati di dalamnya, dan juga tidak hidup. Artinya mereka itu begitu selesai diazab, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selamanya. A'udzubillahi min dzalik. Tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis yang lain, walakin nasun asabathumun naru bidhunubihim. Ada sebagian yang lain yang termasuk penghuni neraka yang beda dari jenis yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang kekal di dalamnya. Jenis yang kedua ini, nasun asabathumun naru bidhunubihim. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena dulu di dunianya mereka pernah melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Dan tentunya orang inilah dari kalangan kaum muslimin, dan ini banyak, termasuk kita. Kita meskipun orang Islam, tapi seringkali kita melakukan perbuatan dosa, dan ini berpeluang untuk mengakibatkan kita termasuk orang-orang yang disiksa di dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita dengan rahmat-Nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang lain, nasun asabathumun naru bidhunubihim. Jadi ini golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan kaum muslimin, yang ketika di dunia melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman. Mereka itu akan dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tatkala mereka dimatikan, mereka telah menjadi arang. Azina fi syafa'ah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk dibagikannya atau diberikannya syafaat. Jadi saat itu keluarlah syafaat. Saat sebagian dari kaum mukminin sudah menjadi arang tatkala mereka masuk ke dalam neraka. Faji'a bihim dhabair. Kemudian orang-orang yang telah menjadi arang tadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekelompok. Fabussu ala ahlir jannah. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga. Summa qil, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, afidhu alaihim, wahai para penghuni surga, siramilah mereka. Itu orang-orang tadi yang telah menjadi apa? Yang telah menjadi arang. Fayambutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sayr. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji yang disiram dengan air bah. Ini sebagian dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang adanya syafaat. Dan ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan sebagian oleh Imam Muslim, dan masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang adanya syafaat. Oleh karena itu, di dalam Sahih Muslim, hadis-hadis tadi diberi judul Babu Isbatis Syafa'ah wa Ikhrajil Muwahhidina minan nar. Bab penjelasan tentang
adanya syafaat dan akan dikeluarkannya orang-orang yang bertauhid dari neraka. Maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid, tapi mereka memiliki dosa, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan dikeluarkan darinya kelak. Ini beberapa dalil dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ijma para ulama, maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang mereka telah berijma tentang adanya syafaat. Termasuk di dalamnya adalah syafaat untuk para pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Di antara para ulama yang menukil ijma tersebut adalah Imam Al-Qadhi Iyad yang wafat pada tahun 544 Hijriah. Beliau berkata, wa ajma'at salafu wal khalafu wa man ba'dahum min ahli sunnati 'alaiha. Dan ulama salaf dan ulama sesudah mereka, ulama salaf, ulama kini dan orang-orang sesudah mereka dari kalangan ahlu sunnah, mereka semua telah berijma, bersepakat tentang adanya syafaat. Tentang adanya syafaat. Dan perkataan Al-Qadhi ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat pada tahun 676 Hijriah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Jadi bagian dari dalil yang menunjukkan adanya syafaat. Adapun asar atau perkataan para sahabat ini juga banyak. Perkataan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga banyak. Di antaranya adalah perkataan Anas ibnu Malik, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan sangat banyak, begitu banyak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, man kadzdzaba bisyafa'ah falaysa lahu fiha nasib. Barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia tidak akan mendapatkan bagian darinya. Artinya dia tidak akan mendapatkan syafaat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah salah satu akibat dari pengingkaran terhadap sesuatu yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya? Akibatnya adalah dia tidak akan mendapatkan syafaat. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu asar dan masih banyak asar yang lain dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan para ulama yang menjelaskan tentang adanya syafaat, tadi sudah saya bawakan perkataan Al-Qadhi yang dinukil oleh Imam Nawawi dan juga yang ada di dalam Sahih Muslim. Selanjutnya adalah perkataan yang lain yang akan saya bawakan adalah perkataan salah seorang ulama ahlu sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Imam Al-Ajurri rahimahullah yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Imam Al-Ajurri ini salah satu ulama terkenal pada zamannya, dan kebetulan beliau adalah salah seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam satu kitab yang sangat agung yang beliau tulis untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah, yaitu kitab Asy-Syari'ah, beliau berkata, babu wujubil iman bisyafa'ah, bab tentang wajibnya beriman dengan syafaat. Kata beliau,
I'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah memberi rahmat atas kalian. Annal munkira lis-syafa'ati yaz'umu anna man dakhala an-nar falaysa bi kharijin minha. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari syafaat mereka mengklaim bahwasanya siapapun yang masuk ke neraka maka dia tidak akan keluar darinya. Wa hadza Mu'tazilah. Inilah keyakinan yang dianut oleh orang-orang Mu'tazilah. Yukadzibuna biha. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan syafaat. Kata beliau, keyakinan ini, yaitu keyakinan pengingkaran terhadap syafaat, tentang adanya syafaat, mimma la asla fi kitabillahi azza wa jal wa sunani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa sunani sahabati radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan wa qawli fuqaha'il muslimin. Jadi ini semua, yaitu keyakinan tadi, adalah merupakan, yaitu keyakinan tentang adanya syafaat tadi, adalah merupakan keyakinan yang benar. Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para sahabat dan ulama sesudah mereka, serta para ulama kaum muslimin. فالمعتزلة يخالفون هذا كله. Orang-orang Mu'tazilah menyelisih itu semua, artinya menyelisih dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga perkataan para sahabat dan para ulama kaum muslimin. Kata beliau, وَلَيْسَ هَذَا طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ. Keyakinan yang seperti ini bukan termasuk jalannya kaum muslimin. Innama hadza tariqu man qad zagha an tariqil haqq. Sesungguhnya keyakinan itu adalah merupakan keyakinan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan kebenaran, wa qad la'iba bihi syaitan, dan telah dipermainkan oleh syaitan. Lihatlah bagaimana Imam Al-Ajurri rahimahullah begitu tegas menjelaskan tentang kesalahan orang yang tidak menerima adanya syafaat, terutama syafaat tentang dikeluarkannya para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin dari neraka. Selanjutnya kami akan membawakan perkataan ulama yang lain. Kalau tadi Imam Al-Ajurri adalah ulama yang hidup pada abad 4 Hijriah, maka saya sekarang akan bawakan perkataan ulama yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, yaitu Imam Al-Lalaka'i rahimahullah yang wafat pada tahun 418 Hijriah. Kebetulan Imam Al-Lalaka'i ini juga termasuk salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Di dalam kitabnya yang begitu agung, di mana kitab beliau adalah merupakan salah satu referensi utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berkata, Bab syafa'ati li ahli al-kabair. Bab penjelasan tentang adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar. Kata beliau, setelah itu, siyaqu ma ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syafa'ati li ummatihi. Berikut ini hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat untuk umatnya. Wa anna ahlal kaba'ir idza matu ala ghairi taubah,
dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa para pelaku dosa besar seandainya mereka meninggal tanpa tempat untuk bertaubat, yudkhiluhumullahu insya'an nar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka seandainya dikehendaki oleh Allah, seandainya Allah berkehendak untuk memasukkan dia ke neraka. Thumma yukhrijuhum minha bifadli rahmatihi wa yudkhiluhumul jannah. Tapi kemudian orang-orang tersebut akan dikeluarkan dari neraka berdasarkan atau berkat kasih sayang dari Allah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah perkataan Imam Al-Lalakai rahimahullah, dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain, ulama lain yang menjelaskan tentang adanya syafaat tersebut. Di antaranya adalah Imam Ibnu Abil Aiz, Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, di dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, dan ini juga merupakan salah satu kitab yang menjelaskan atau salah satu rujukan yang paling bagus tentang akidah Ahlussunnah. Dan ini ditulis oleh orang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, yaitu Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, dan beliau wafat pada tahun 792 Hijriah. Ini sebagian dari dalil-dalil yang menunjukkan adanya syafaat, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perkataan para sahabat. Dan juga ulama-ulama yang hidup sesudah mereka. Jadi kita berharap semoga kaum muslimin dan kaum muslimat bisa meyakini adanya akidah ini, yaitu adanya syafaat, terutama bagi para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin yang nanti dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang barangkali terlanjur meyakini keyakinan tersebut, kita doakan semoga mereka bisa meluruskan akidah tersebut atau meluruskan keyakinan yang sudah terlanjur diyakini, sehingga mereka tidak termasuk orang-orang yang terancam untuk tidak mendapatkan syafaat, sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang saya bawakan tadi, yaitu Anas bin Malik, di saat beliau berkata, sesungguhnya man kadzdzaba bisyafa'ati falaysa lahu fiha nasib, orang-orang yang mengingkari syafaat maka dia tidak akan mendapatkan bagian darinya, alias tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Di akhir kajian ini kami ingin menutup dengan peringatan buat kami semua, buat kami dan juga untuk para kaum muslimin semua. Kita tidak terjerumus kepada bentuk pengingkaran kepada syafaat, dan itu sudah kami jelaskan tadi, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari syafaat. Yang kedua adalah jangan sampai, peringatan yang kedua adalah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sangat bergantung kepada syafaat sehingga kita meremehkan perbuatan dosa. Dua sikap ini adalah merupakan dua sikap yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah orang yang mengingkari adanya syafaat, dan ini adalah keliru jelas. Sikap yang kedua adalah orang-orang yang sangat bergantung dengan syafaat, sehingga dia berkata, nggak apa-apalah saya melakukan perbuatan dosa, insya Allah ntar kalau masuk neraka juga akan dikeluarkan dari neraka
Yang penting anak itu bertauhid. Ini adalah suatu kehidupan yang barangkali terlontar dari lisan sebagian orang awam dan ada di dalam hati sebagian ikhwah yang sudah ngaji, yang sudah belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun tidak terlontar di lisannya. Dan ini harus kita cermati dalam diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlalu bergantung. Yang penting anak itu tauhidnya murni. Jadi kalau dagang bisa dikit nggak apa-apa. Kalau utang nggak dibayar nggak apa-apa. Kalau tidak berakhlak mulia dengan sesama muslim nggak apa-apa. Yang penting tauhidnya murni. Kan kita termasuk, insya Allah akan termasuk orang-orang yang kalaupun nanti masuk neraka akan dikeluarkan darinya dengan syafaat atau dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah termasuk orang-orang yang terjerumus kepada praktek peremehan. Terjerumus kepada praktek apa? Peremehan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, kami nasihatkan bahwa masuk ke dalam neraka adalah bukan merupakan suatu hal yang ringan. Masuk ke dalam neraka bukan merupakan suatu hal yang ringan. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang siksaannya paling ringan pada hari kiamat, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamihi jam'atan finnar. Adalah seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api. Seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api. Yaghli minhuma dihabuh, yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merasakan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang saya bawakan tadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang siksaannya paling ringan pada hari kiamat, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jam'atan min nar. Seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api. Yaghli minhuma dimaghuh, yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban. Orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu mengira bahwasannya tidak ada siksaan yang lebih pedih daripada siksaan yang dia alami. Wa innahu la ahwanuhum azaban. Padahal siksaan yang paling ringan. Jadi bisa dibayangkan, seandainya kita termasuk orang-orang yang disiksa dengan siksaan yang paling ringan, seperti itulah siksaannya. Dan itu lamanya. Fa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguhnya satu hari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun di dunia. Seandainya disiksa setengah hari saja sudah 500 tahun. Bagaimana rasanya 500 tahun disiksa dengan siksaan seperti itu? Dan itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana siksaan yang lebih kejam dari itu? Dan bagaimana siksaan yang paling pedih? Maka jangan sampai dengan kita mempelajari adanya syafaat, kemudian kita meremehkan perbuatan dosa dengan alasan tak apa melakukan dosa, dan juga kalau masuk neraka akan ditakar oleh Allah. Yang penting kita memiliki tauhid. Ini adalah peringatan yang dengannya
kami tutup kajian ini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dari Suara Quran 94.4 FM, di mana saja Anda berada, Anda masih setia bersama kami dalam kajian khusus yang pada malam hari ini bersama Ustaz Abdul Zain. Mungkin kita buka pertanyaan, Ustaz. Iya, Ya. Mungkin kita angkat telepon pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Bapak siapa Dari Purwodadi Ustaz. Ya, silakan Bapak. Mohon penjelasan Ustaz. Kalau ada orang mengatakan bapak-bapak, monggo kita mau sholawat, mugi-mugi kita untuk syafaatipun kanjeng Nabi. Saya wonten ing dunya menika menapa dene benjang wonten ing akhiratipun. Pertanyaan kami seperti ini dibenarkan atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa untuk ulangi lagi? Gimana tadi pertanyaannya? Ini pendengar menanyakan, ini ada jamaah yang salah satu memimpin kita bersolawat kepada Nabi untuk supaya bisa mendapatkan syafaat. Itu gimana? Apa ini dibenarkan, Ustaz? Sebenarnya ini salah satu materi yang ingin saya jelaskan lebih lanjut nanti. Seandainya memang Allah masih memberi umur, kita kan baru membahas tentang dalil-dalil tentang adanya syafaat. Ini kita belum bahas tentang macam-macam syafaat dan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan syafaat. Dan insya Allah masalah yang tadi ditanyakan akan dijelaskan lebih panjang lebar barangkali pada pengajian yang akan datang, seandainya memang Allah masih memberi umur dan kesempatan, kesehatan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, jawabannya adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang itu akan didapatkan dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu dengan kata-kata Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Indonesianya adalah kira-kira, wahai Allah, limpahkanlah syafaat nabimu untuk kami, limpahkanlah syafaat nabimu kepada kami. Ini adalah cara supaya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cara-cara lain yang tidak ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini, insya Allah, dan itu bisa masuk kategori syirik, juga bisa masuk kategori bid'ah. Dan ini dengan izin Allah, kalau seandainya masih ada kesempatan lain, maka akan kita khusus pembahasan tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaat, baik itu syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Mungkin kita angkat telepon, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini radionya bisa dikecilkan ini, radionya. Oh iya. Ini dari siapa, di mana ini? Ini dari Umrosi Purwodadi. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz tentang orang yang mengharapkan syafaat dari Rasulullah dan Allah, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan mereka tidak mempelajari Al-Quran dan Hadis, tetapi mereka amalkan adalah amalan-amalan bid'ah, musyrik dan syirik. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, ini juga termasuk pembahasan yang sebenarnya sudah kami persiapkan untuk dibahas pada pengajian berikutnya, yaitu siapakah orang yang
berhak untuk mendapatkan syafaat. Siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat? Secara ringkas, orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam dua ayat yang saya bawakan tadi, yaitu surat Toha ayat 109 dan juga surat Al-Anbiya ayat 28, begitu jelas di dalamnya Allah menerangkan bahwa yang akan mendapatkan syafaat adalah mereka yang diridhoi oleh Allah. Siapakah yang diridhoi oleh Allah? Yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, dan tentunya dosa yang paling besar adalah dosa syirik, serta berusaha untuk mencontoh ibadah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah yang diharapkan akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah. Dan insya Allah pada kajian berikutnya kita akan bawakan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya dia bisa mendapatkan syafaat baik dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini dari SMS. Ustaz, boleh tidak kita menuntut ilmu dari seorang ustaz yang menolak hadis-hadis adanya syafaat, kemudian turunnya Nabi Isa dan munculnya Imam Mahdi? Ini dari Abu Mustafa di Sukoharjo. Para ulama menjelaskan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah merupakan bagian dari agama. Maka lihatlah oleh kalian dari siapakah kalian itu akan mengambil ilmu agama tersebut. Mutiara dari ulama salaf ini memberikan suatu garisan untuk kita semua agar kita selektif dalam menuntut ilmu dari siapakah ilmu itu dicari. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang dipraktekkan oleh para ulama kita dari dulu dan bahkan juga sampai zaman ini. Dan ini, aturan ini kembalinya adalah untuk keselamatan orang yang mencari ilmu. Bisa jadi orang tersebut gara-gara belajar dari orang yang memiliki beberapa penyimpangan, nah ingin mengambil kebaikan yang ada di dalam dirinya, malah akibatnya atau buahnya justru dia terpengaruh dengan penyimpangan yang ada di dalam diri orang tersebut. Maka hendaknya kaum muslimin berusaha memilih kepada siapakah dia mencari ilmu, dan pilihlah orang-orang yang berakidah yang lurus. Tidak mesti maksum, ya, tidak mesti maksum, artinya tidak mesti harus belajar dari orang yang suci, karena nggak ada orang yang suci di muka bumi ini. Tapi janganlah mengambil ilmu dari orang-orang yang kesalahannya fatal, terutama berkaitan dengan masalah akidah. Adapun
keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang bolehnya menuntut ilmu dari ahlul bidah dalam kondisi yang sangat terbatas, maka itu harus dicermati apa saja syaratnya. Di antaranya adalah ilmu yang dituntut itu bukan berkenaan dengan bidang studi yang orang tersebut menyimpang di dalamnya. Ini syarat yang pertama. Misalnya orang memiliki penyimpangan dalam bab akidah, maka kalau mau belajar sama dia jangan belajar akidah. Belajarlah misalnya nahwu misalnya. Ini syarat pertama ya, ini syarat pertama. Syarat yang kedua, seandainya tidak ada di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa mengajarkan ilmu tersebut. Kalau ada, maka nggak boleh. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, di antara syarat diperbolehkannya mengambil ilmu dari ahlul bidah, si murid ini tidak dikhawatirkan terpengaruh dengan pemikiran guru itu. Dan ini salah satu yang berdasarkan dalil dari nas-nas sahih dan juga dengan para ulama, dan ini bisa dirujuk dalam suatu buku yang berjudul Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli Ahwa'i wal Bidah. Bagaimanakah sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap para Ahlul Bidah, yang dikarang oleh Syekh Dr. Ibrahim bin Adar Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Nah, intinya adalah selama masih bisa belajar dari orang yang lurus, maka jelas itulah yang terbaik buat kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di Suara Quran 94.4 FM, di mana saja Anda berada, demikian akhir dari kajian khusus bersama Ustaz Abdullah Zain yang membahas tentang syafaat. Insyaallah kajian akan kita sambung pada minggu depan pada hari dan jam yang sama. Dan kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Zain jazakallahu khairan atas kesediaannya untuk mengisi di radio Suara Quran pada malam hari ini. Mungkin kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.